Saudari-saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini tanggal 2 bulan Januari 2021. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 1 ayat 19 sampai ayat 28 yang isinya bicara tentang Yohanes yang ditanya oleh banyak orang. Ada di antara mereka orang Farisi tentang siapa sebenarnya dirinya itu. Apakah engkau Mesias? Yohanes mengatakan bukan. Engkau adalah Elia? Yohanes mengatakan bukan. Salah seorang nabi yang kami tunggu-tunggu? Yohanes mengatakan bukan. Lalu Yohanes mengatakan, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Lalu kemudian, mengapa engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia? Yohanes lalu menanggapi, aku membaptis engkau dengan air, tetapi kamu tidak tahu bahwa di tengah-tengahmu ada Dia yang tidak kamu kenal. Itu intinya bicara, itu bacaan Injil. Saya punya renungan tawaran seperti ini. Ada seorang pasangan kaya sebenarnya, seorang pengusaha besar, ketika mengambil uang di bank, lalu kemudian uangnya itu ketinggalan atau jatuh di tengah jalan lah begitu. Artinya uang itu hilang lah begitu saja. Di rumah mereka berdua bingung. Uang yang dari bank yang diambilnya itu tidak sedikit jumlahnya, tetapi hilang di tengah jalan. Lalu seorang pasangan juga, seorang gelandangan miskin, lalu menemukan uang itu. Lalu salah satu dari pasangan itu begitu bersuka cita dan merasa bahwa ini adalah titik perubahan hidupnya. Dia akan mengubah hidupnya berkat merasa bahwa ini adalah berkat, ini adalah hadiah istimewa yang bisa membalikkan nasib hidupnya. Masa mau miskin terus menjadi gelandangan terus. Tapi pasangannya mengatakan, jangan, itu bukan hak kita, kita perlu mengembalikan. Mereka saling berdebat, mengembalikan ke siapa kita tidak tahu, ini milik siapa, toh kita tidak mencuri, kita tidak bersalah dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka sepakat, akhirnya menyerahkan kepada pos di perempatan jalan yang mereka lewati itu, laporkan ke polisi dan polisi akhirnya mengumumkan, dan pasangan yang kaya raya keluarga itu akhirnya juga lapor dan akhirnya gaduh dan akhirnya terselamatkan. Ketika ditanya, Pak polisi dapat dari mana? Dari seorang gelandangan yang identitasnya oleh polisi sudah dicatat. Akhirnya orang kaya itu memanggil orang miskin gelandangan itu, lalu mereka saling bicara, interview, dan akhirnya suami dari yang gelandangan itu menjadi salah seorang karyawan, direkrut, jadi punya pekerjaan tetap. Saudari-saudara, apa yang bisa kita renungkan dari kisah sederhana ini? Gelandangan itu sebenarnya punya kesempatan untuk mengambil keuntungan, mengambil kesempatan yang istimewa. Toh tidak ada saksi, tidak ada orang yang tahu, dan dia tidak bersalah, tidak mencuri. Ada rezeki, ada uang berkepok-kepok yang dia terima. Tapi dia mengatakan, ini bukan hak saya, bukan hak jatah saya, maka saya tidak mau mengambil kesempatan yang sudah ada sebenarnya itu. Seperti Yohanes, dia sadar diri posisi bahwa ini bukan hak saya, ini adalah hak Kristus. Ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Bukan. Engkau yang kami tunggu-tunggu Elia? Bukan. Seperti Yohanes, seringkali orang justru mencari-cari waktu, kesempatan yang tepat untuk melakukan sesuatu. Bahkan jikalau itu adalah sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan, pelanggaran tertentu. Tapi orang demi kepuasan diri, demi kebutuhan diri, demi sesuatu yang tidak baik,
mengambil, mencari, menciptakan ruang, situasi, waktu, kesempatan, melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Semoga bacaan Injil menjadi inspirasi hidup kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkah dalam